Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diki Plat A. Di video kali ini seperti biasa saya mau unboxing kembali sebuah kamera CCTV yang saya dapatkan dari online shop. Pada video sebelumnya saya juga pernah mengupload konten-konten seputar kamera CCTV, terutama CCTV yang sama seperti ini bentuknya. Nah, ini dia CCTV-nya. Pada sebelumnya saya upload CCTV model seperti ini, namun tidak ada logonya, tidak ada mereknya, tapi untuk kualitas sih it's okay lah, di harga di bawah 100, di bawah 200 ribuan it's okay untuk CCTV yang pernah saya upload sebelumnya. Sekarang saya membeli kamera CCTV yang bentuknya sama lampu, namun ini ada logonya, yaitu dari EYSEK. Nah, ini saya beli di sini ya, di online shop yang ukuran 3 megapiksel. Nah, ukurannya 3 megapiksel. Bagaimana untuk hasil dari kamera CCTV-nya nanti kita lihat sendiri. Oke, untuk di kardusnya, bungkusnya sama seperti ini ya, boxnya. Di sini ada tulisan 3 megapiksel, ada wireless two way audio, komunikasi 2 arah, kontrol HP, PTZ tentunya bisa berputar dan sudah dilengkapi dengan motion detection-nya. Nah, di sini ada merek-mereknya. Ini dia TikTok. Nah, ada barcode dari TikTok juga. Untuk aplikasinya sama, aplikasi V380 Pro. Ini dia logo aplikasinya. Model dari kamera CCTV-nya V8 dengan lensa 3,6 mm, powernya 100 sampai 240 volt. Oke, untuk isi paketnya kita langsung buka ada apa aja di dalam isi paketnya. Pertama di sini ada fitting lampu ya, seperti biasa kita selalu mendapatkan fitting lampu ketika membeli kamera CCTV model lampu ini. Kemudian ada baut serta teaser dan juga jarum injektor. Kemudian di sini ada sebuah kamera CCTV-nya. Nah, ini dia. Terdapat logonya EYSEK karena ini saya dapatkan dari official EYSEK-nya langsung ya. Nah, ini dia, saya beli dengan harga 230-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah 230-an lah kurang lebih. Jadi ini masih di atas 200, kalau yang ini masih di bawah 200. Untuk kualitasnya nanti kita lihat sendiri aja ya. Oke, kita review sedikit dari kamera CCTV-nya. Oh iya, di sini ada buku panduan juga, lupa ya, ada buku panduannya juga V380 Pro. Nah, kita review sedikit dari produknya CCTV-nya. Tentunya dia bisa berputar juga ya, karena dia sudah VTZ ya, bisa berputar 355 derajat juga. Di sini ada barcode dan nomor ID-nya. Untuk V380 ada barcode sama nomor ID ya. Di bagian depan sama ada mikrofon ya, bentuknya nggak beda jauh, sama ya bentuknya. Nah, di sini ada 4 buah infrared dan juga sudah dilengkapi dengan 4 buah lampu LED, lensanya 3 megapiksel. Di bagian belakang di sini ada speaker. Nah, fungsinya untuk mengeluarkan suara tentunya ya, karena dia bisa berkomunikasi 2 arah, jadi ada speakernya juga. Di bagian bawah ada tempat untuk memasang kartu memori micro SD. Di sini ada lubang untuk tombol reset. Oh iya, CCTV ini semuanya wajib dipasang kartu memori. Karena apa? Fungsi dari kartu memori adalah untuk menyimpan rekaman video. Jika tidak dipasang memori, CCTV-nya tidak akan menyimpan rekaman video. Untuk memorinya maksimal 128 GB ya. Kalian bisa pakai memori yang minimal 16 GB lah. Minimal 16 GB sampai 128 GB. Oke, langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara menggunakannya dan kita nanti lihat hasilnya bagus atau tidak, rekomen atau tidak, kalian nanti nilai sendiri aja. Kalau misalkannya cocok, rekomen untuk kalian pasang di rumah, silahkan beli. Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya. Mau di Shopee ataupun di TikTok juga ada ya, tapi biasanya kita ambil dari Shopee ya. Silahkan kalian mau beli di mana silahkan. Yang penting langsung dari toko EYSEK-nya langsung. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, untuk cara menggunakan kamera CCTV VTZ lampu dari EYSEK ini sama aja seperti yang sebelumnya. Pertama-tama di sini wajib pasang kartu memori micro SD ya. Ini fungsi dari kartu memori adalah untuk menyimpan hasil rekamannya.
Jadi kalau misalkan CCTV-nya itu tidak dipasangin kartu memori, nanti CCTV-nya nggak ada rekamannya gitu ya. Jadi untuk kartu memorinya ini bisa kalian pasang yang 16 GB, 32 GB ataupun 64 GB juga bisa ya. Nah, kalau misalkannya kalian pakai memori 16 GB itu bisa nyimpan rekaman selama kurang lebih 3 harian ya. Nah, kalau misalkannya sudah terpasang kartu memorinya, kemudian untuk kamera CCTV-nya ini kalian pasangkan ke fitting lampu ya, sama seperti kalian memasang lampu di rumah pada umumnya gitu ya. Nah, kalau di sini saya contohkan pakai fitting lampu colok ya, karena di sini biar enak untuk membuat videonya gitu ya. Nah, kalau misalkannya sudah tercolok ke listrik, listriknya sudah nyala, CCTV-nya tunggu sampai proses pairingnya dia selesai. Nanti CCTV-nya akan ngeluarin suara. Itu tandanya CCTV sudah mulai beroperasi. Agak lumayan lama ya dia untuk proses pairingnya, untuk proses nyalanya dia agak lumayan lama ya. Berbeda dengan CCTV yang sebelumnya itu nggak terlalu lama seperti ini juga sih. Lama tapi nggak terlalu lama seperti ini. Ini lebih lama dari yang sebelumnya gitu ya. Walaupun memang ya nggak terlalu lama juga sih, nggak nyampe dari 2 menit atau 3 menit ya. Nah, setelah kamera CCTV-nya sudah selesai proses firing, langkah selanjutnya seperti biasa, ini menggunakan aplikasi V380 Pro ya. Nah, kalian buka aplikasi V380 Pro. Ini aplikasinya bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store ya. Nah, ini dia aplikasinya V380 Pro. Nah, ini adalah bagian menu utama dari aplikasinya. Jadi kalian kalau misalkannya mau masuk ke menu utama seperti biasa ya, bikin akunnya dulu. Bikin akunnya seperti biasa, pakai email kata sandi gitu ya, seperti biasa kayak bikin akun-akun yang lainnya. Oh iya, untuk kamera CCTV ini jika kalian tadi mendengar ya, kamera CCTV ini dari tadi dia ngeluarin suara terus ya. Berbicara terus. Berbeda dengan CCTV yang saya sebelumnya itu ketika dinyalakan dia nggak ada suaranya, ya pertama doang. Jika kalian lihat dia terus-terusan ya, terus-terusan ngomong terus. Jadi soalnya ini belum dikoneksikan ya. Tapi kalau yang lain sih nggak ada suaranya. Tapi kalau ini dikoneksiin terus. Oke, sekarang kita coba untuk mengkoneksikan ya. Untuk mengkoneksikannya sama aja. Oke, ntar kameranya saya kedepanin dulu. Oke, ini dia kameranya. Oke, kita langsung koneksikan. Nah, di sini saya mau mengkoneksikan tanpa internet WiFi dulu ya, tanpa internet WiFi, tanpa data seluler dan juga tanpa internet WiFi. Nah, nyalakan WiFi di HP kalian ya, nyalakan WiFi di HP kalian seperti ini, nyalakan WiFi. Nah, kemudian di sini kalian sambungkan ke sinyal bawaan dari kamera CCTV-nya. Untuk semua jenis kamera CCTV V380 Pro itu, nama sinyal bawaannya itu pasti depannya itu MV, kemudian ada nomornya. Nah, seperti ini. MV, kemudian ada nomornya. Ini nomor ID. Nomornya itu pasti sama yang ada di CCTV-nya. Ya, oke, langsung sambungkan ke sini. Jadi, untuk HP-nya itu langsung terhubung ke sinyal bawaan dari kamera CCTV-nya. Nah, kalau misalkannya sudah terhubung ke sinyal bawaan dari kamera CCTV-nya, ya, jadi kalian bisa lihat ya, tuh nggak pakai data seluler, nggak pakai internet WiFi, tapi ini langsung terhubung antara HP dengan kamera CCTV-nya melalui sinyal yang dikeluarkan oleh kamera CCTV-nya tersebut. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian buka aplikasinya. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasinya. Nah, untuk cara menambahkan aplikasinya, kalian nggak perlu tanda plus, nggak perlu klik tanda plus, tinggal scroll aja ke bawah seperti ini. Scroll ke bawah sampai muncul device seperti ini. Phone device ya, seperti ini. Tuh, untuk nomor ID-nya juga sama. Kemudian klik yang add device di bagian bawah ini ya. Klik yang add device ini. Nah, nanti muncul device dari CCTV-nya seperti ini. Kemudian klik yang bagian tengah atau tombol play. Nanti di sini setting password. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat password untuk kamera CCTV-nya ya. Untuk passwordnya itu pertama harus ada simbol, huruf kapital atau huruf besar, kemudian huruf kecil sama nomor seperti ini ya. Sengaja saya nggak perlihatkan passwordnya ya. Oke, kemudian klik yang confirm di bagian bawah.
Nah, kemudian CCTV-nya otomatis akan langsung bisa terhubung di HP kalian seperti ini. Nah ya, dia sudah terhubung ke CCTV-nya. Jadi HP kalian tuh bisa mantau CCTV ya. Nah ini kalau misalkan gambarnya terbalik ya, kalian tinggal pilih yang more, kemudian pilih yang inversion. Nah inversion ini untuk membalikan gambar kamera CCTV-nya. Oke, nah sekalian bisa lihat ini sudah bisa kalian kendalikan dari jarak dekat karena tanpa internet wifi ya. Ini belum bisa dikendalikan atau belum bisa dipantau jarak jauh ya. Ini hanya bisa dipantau dari jarak dekat aja. Oke, CCTV-nya untuk dari kualitas gambar sih udah lumayan bagus ya, sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya review. Untuk kualitas gambarnya udah lumayan bagus. Ya nggak beda jauh ya, hampir sama sih, 11-12 lah, 11-12. Nah oke, ini nggak bisa dipantau jarak jauh ya. Nah ini kalau misalkan kalian denger ya, ini CCTV-nya dari tadi dia ngomong terus ya, nggak mau diem, dia ada keluar suara terus ya. Kalau yang CCTV sebelumnya itu ya nggak ngeluarin suara terus-terusan seperti ini, tapi dia ngeluarin suara terus ya. Apa mungkin belum terhubung ke internet wifi ya? Nah, coba saya akan mau hubungkan dulu ke internet wifi, apakah suaranya akan hilang atau enggak ya. Untuk cara menghubungkannya simpel, tinggal pilih titik 3 lingkaran, kemudian pilih yang setting, kemudian di sini pilih bagian ya network ya, network, kemudian pilih yang wifi station mode ya, wifi station mode, kemudian free select wifi. Nah, di sini kalian klik dan cari nama internet wifi yang ada di rumah kalian. Nanti muncul nih nama wifi di rumah kalian, itu nanti akan muncul di sini. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah nama jaringan internet wifi yang ada di rumah saya, namanya itu Diaslovely. Nanti nama jaringan wifi ke rumah kalian juga akan kedeteksi ya. Kemudian masukin password, masukin kata sandi internet wifi rumah kalian. Oke, saya sampingkan dulu. Nah, kalau sudah dipastikan password wifi-nya sudah benar, tinggal klik tulisan save yang ada di bagian bawah. Oke, CCTV-nya ini mengeluarkan suara Wi-Fi connection. Ya, Wi-Fi connecting ya. Wi-Fi connecting, bisa Wi-Fi connection juga kayak. Nah, itu tandanya kamera CCTV sudah terkoneksi ke jaringan internet Wi-Fi yang ada di rumah kalian. Ya, jadi tandanya CCTV udah terkoneksi itu ada suaranya, ada suara Wi-Fi connection. Ya, jadi kalian sekarang bisa mantau kamera CCTV-nya dari jarak jauh. Ya, kalau misalkan kalian lagi di luar kota ataupun lagi di luar rumah, kalian bisa pakai data seluler ya. Kalian bisa pakai data seluler seperti itu. Kayak yang penting ada kuota, HP kalian ada kuotanya. Kalau kalian lagi di luar kota ya, apalagi misalkan di luar negeri juga bisa ya. Yang penting ada kuotanya juga. Nah ini saya berhubung nggak ada kuotanya, jadi saya pakai internet wifi yang ada di rumah saya. Klik bagian tombol tengah, nah otomatis CCTV-nya udah bisa dipantau di mana aja. Ya ini sekarang kalian kalau misalkannya dengar ya, ini udah nggak ngeluarin suara lagi CCTV-nya. Sudah tidak bersuara. Jadi ya perbedaannya ini ya. Kalau yang CCTV sebelumnya itu nggak ada suaranya. Maksudnya nggak ngomong terus, tapi kalau ini dia ngomong terus kalau nggak dikoneksikan ke wifi. Jadi bisa tanpa wifi cuma ngomong aja gitu ya. Dia ngomong terus nggak mau diam gitu. Tapi kalau ini ketika udah saya koneksikan ke internet wifi, CCTV-nya dia udah berhenti tuh. Nggak ngomong lagi. Ya, nggak ngomong lagi gitu ya. Jadi ya ini bisa dibilang wajib dikoneksikan ke wifi. Ya karena kalau nggak dikoneksikan ke wifi ya tadi ya berisik, mengganggu apalagi di rumahnya. Jadi kalau kalian mau CCTV yang ini yang belum tanpa wifi ya kalian ordernya yang CCTV yang saya review kemarin. Kalau ini kalian wajib pakai wifi, wajib pakai wifi kayak. Karena kalau nggak pakai wifi ya CCTV-nya berisik ya. Nah ini tandanya CCTV sudah merekam, ada tulisan rek di bagian bawah. Ya ada tulisan rek, itu tandanya CCTV sudah merekam, memori sudah terbaca. Nah di sini ada simbol gambar speaker atau gambar suara. Nah ini kalian bisa dengerin nih, ketika diaktifin, ini kalian bisa dengerin suara yang direkam oleh kamera CCTV atau suara yang ada di sekitar kamera CCTV. Kemudian di sini ada untuk kualitasnya, ini masih SD, bisa dirubah ke HD ya, biar gambarnya lebih tajam.
Nah, kemudian di sini ada kolom 4, ada 4 kolom gitu ya. Oke, kita geser dulu nih gambarnya. Nah, di sini ada 4 kolom. Di sini adalah untuk 4 kamera CCTV ya. Jika kalian pasang 4 kamera CCTV, jadi nanti bisa dilihat sekaligus 4 atau 1 atau 2 atau 3 ya. Maksimal 4 tampilannya. Nah, kemudian di bagian sini ada kursor untuk memutarkan kamera CCTV dan ada suara alarm. Oke, ini alarmnya. Untuk suara alarmnya dia itu suara sirine ya. Suara sirine. Kalau yang sebelumnya bukan suara sirine, tapi suara kayak orang ngomong gitu ya. Ada suara kayak orang ngomong. Tapi kalau ini suara alarmnya itu suara kayak sirine. Tapi untuk suara alarm bisa dirubah kok, bisa di custom ya. Kalau untuk suara alarm. Mau yang ini ataupun yang sebelumnya itu bisa dirubah untuk suara alarmnya. Oke, lanjut ya, di bagian bawah sini ada snapshot ya. Ada snapshot. Nah, snapshot ini untuk mengambil gambar ya, untuk mengambil gambar langsung tersimpan ke galeri HP ya. Nah, itu nanti ketika kalian pilih yang snapshot itu langsung mengambil gambar dan tersimpan ke galeri HP. Dan di sini ada tulisan record ya. Nah, di sini ada tulisan record, banyak yang tanya. Nah, kenapa ketika dipencet tulisan record kemudian keluar aplikasi rekamannya berhenti? Betul. Karena untuk record ini bisa kalian lihat ini adalah untuk merekam CCTV yang sekarang, keadaan sekarang, dan masuk ke galeri HP kalian, ya. Nah, di sini kalau kalian klik record ini, itu masuk ke galeri HP kalian. Oke, saya stop. Nah, ini tadi rekamannya masuk ke galeri HP kalian, bukan ke yang memori. Nah, ini untuk speak ya, untuk berbicara. Jadi bisa komunikasi dua arah. Ya, kalian bisa ngirim suara dari HP, nanti akan keluar suara di CCTV-nya. Ya, sama seperti yang lain bisa saling komunikasian ya. Bisa saling komunikasian. Nanti akan keluar suara di CCTV-nya. Jadi nanti orang yang ada di sekitar kamera CCTV itu bisa dengar suara kalian ya, seperti itu. Jadi bisa saling komunikasi. Kita bisa dengerin suara yang ada di sekitar kamera CCTV dan kita bisa ngirim suara dari HP ke CCTV. Kemudian di sini ada tulisan reply. Ini adalah untuk melihat hasil rekaman ya. Melihat hasil rekaman, pilih yang micro SD card. Nah, di sini ada hasil rekamannya ya, karena ini baru dinyalakan tadi, rekamannya baru sedikit ya. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat hasil rekamannya, atau kalian bisa lihat hasil rekaman kemarin. Ini tanggal 2, kalian bisa lihat yang tanggal sebelumnya ya, seperti itu untuk melihat hasil rekamannya. Oke, lanjut di sini kemudian ada more. Nah, di sini ada inversion untuk membalikan gambar ya. Kalau gambarnya terbalik, kemudian di sini ada pengaturan lampu, lampunya bisa dinyalakan. Oke, saya putar dulu ke depan kameranya. Oke, kita nyalakan lampunya. Jadi ini ada lampunya juga tuh ya, dia ada lampu penerangannya. Jadi kalau misalkannya kalian butuh cahaya atau butuh penerangan, bisa nyalakan lampunya atau bisa mematikan atau bisa pilih yang auto. Kalau yang auto itu otomatis kalau gelap dia akan nyala lampunya ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada preset PTZ, kemudian ada motion tracking. Nah, ini dia fitur utamanya ya. Di motion tracking. Jadi kalau kalian misalkan aktifkan motion trackingnya, CCTV ini dia akan berputar otomatis mengikuti pergerakan. Ya, kalau misalkan ada pergerakan ke sebelah kiri, CCTV akan berputar ke sebelah kiri atau sebelah kanan seperti itu. Nah, ini untuk tombol tengah, ketika kalian klik tombol tengah seperti ini, nah ini kan CCTV-nya nanti kalau misalkannya ada pergerakan dia akan belok-belok ya. Nah, ini kemudian kalau misalkannya sudah tidak ada pergerakan, CCTV nanti akan kembali ke posisi yang yang tadi kita pencet itu ya, karena kan dia akan berputar otomatis nantinya kalau ada pergerakan. Kemudian kalau sudah tidak ada pergerakan dia kembali ke posisi yang ini ya, yang kalian pencet tadi. Kemudian di sini ada image setting, ada pengaturan dari gambarnya. Pilih yang auto atau yang bisa pilih yang BNW atau black and white ya, hitam putih. Kalau kalian pilih yang auto dia otomatis, kalau kalian pilih yang black and white ini dia gambarnya menjadi hitam putih, enggak berwarna gambarnya, tidak ada warnanya, sama dengan inframerah seperti itu ya, sama dengan inframerah. Ini kalian bisa lihat sendiri, saya belokkan ke tempat yang agak kelihatan untuk gambarnya. Nah, gambarnya hitam putih, tidak ada warnanya. Nah, kalau misalkannya kalian pilih yang color atau yang berwarna, itu dia gambarnya pasti akan berwarna seperti ini ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Kalau pilih yang auto itu gambarnya otomatis ya. Otomatis ketika gelap dia hitam putih, kalau ketika terang dia gambarnya bisa berwarna juga kayak seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini ada apa lagi? Kita cek untuk masuk ke pengaturan ya. Di pengaturannya ada apa aja? Untuk pengaturannya di sini ada general. Nah, general di sini untuk mengubah nama kamera CCTV ya. Ini untuk mengubah nama kamera CCTV untuk jaringan atau kalian untuk pindah jaringan bisa ya. Pindah jaringan dari WiFi 1 ke WiFi yang lainnya atau pindah ke yang offline, app hotspot mode itu untuk offline kembali seperti yang pertama tadi ya, nggak pakai internet WiFi. Kemudian di pengaturannya ada password untuk mengubah password kamera CCTV, ada device time. Nah, device time ini untuk mengatur waktu ya. Kalau misalkan kalian itu CCTV-nya waktunya tidak sesuai, kalian pilih yang waktu Indonesia ya. Nah, tadi kan 0+8 ya, Indonesia kan kalau nggak salah +7 ya. Nah, kalian cari di sini waktu Indonesia ya, waktu Indonesia. Nah, ini dia UTC plus 0700. Pilih waktu Indonesia seperti ini. Oke, nah ini waktunya nanti akan sesuai dengan waktu kita gitu ya. Dengan waktu yang ada di Indonesia tuh ya, jamnya 17.51 sama ya. Nah, 17.51 tuh sama ya, waktunya seperti waktu sekarang yang ada di Indonesia gitu. Kemudian untuk ada di sini ada versi firmware-nya, kemudian di sini ada alarm setting. Nah, ini dia. Ada alarmnya. Alarmnya nyalakan, untuk periode alarmnya bisa dinyalakan 24 jam atau dinyalakan ketika malam hari aja atau dinyalakan ketika siang hari aja atau bisa diatur dari jam berapanya itu alarmnya bisa dinyalakan ya, seperti itu. Kalian bisa atur. Oke, kita kembali lagi untuk alarm area. Nah, posisi dari areanya di sini kan ada gambar merah-merah gitu ya. Nah, saya hilangkan separoh. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini adalah kalau misalkannya ada pergerakan di gambar yang merah, itu alarmnya bisa bunyi. Kalau ada pergerakan di sebelah kanan yang tidak ada garis-garis merah, itu nggak ada bunyi, Kak. Ya, jadi kalau misalkannya ada orang di sebelah kanan, itu nggak bakal bunyi. Kalau ada pergerakan di sebelah kanan nggak bakal bunyi, tapi kalau ada pergerakan di sebelah kiri baru bunyi. Karena lokasinya yang tanda merah itu yang khusus alarm. Kemudian alarm sound-nya. Nah, untuk alarm sound-nya bisa alarm suara bawaan dari kamera CCTV atau bisa custom. Nah, custom ini kalian kita ngerekam suara. Ngerekam suara di sini, rekam suara bebas, mau ngerekam suara apa aja. Nah, kemudian alarm rekaman suaranya itu bisa dijadiin sebagai suara alarm ya. Jadi bisa dirubah juga untuk suara alarm ya. Oke, kita kembali lagi, matikan dulu alarmnya, takut berisik. Nah, kemudian kita cek lagi di pengaturannya ada apa aja. Di sini ada recording setting. Oke, ya. Nah, ini recording setting. Kalau baru pertama pengaturannya seperti ini. Continuous recordingnya belum aktif. Ya, ini kalau misalkan continuous recordingnya belum aktif, ini kamera CCTV dia nge-record atau merekam ketika ada pergerakan saja. Jadi kalau nggak ada pergerakan dia nggak akan ngerekam. Jadi dia lebih irit memori ya. Kalau kaliannya mau CCTV-nya merekam 24 jam non-stop dari pagi sampai malam, continuous recordingnya aktifkan. CCTV akan merekam selama 24 jam non-stop. Ada pergerakan, adapun tidak ada pergerakan, itu CCTV-nya akan terus merekam selama 24 jam non-stop ya, seperti itu. Oke, untuk di bagian sini ada apa lagi nih? Ada event recording ya. Di sini ada event recording, kamu aktifkan aja. Kemudian ada record audio, aktifkan untuk merekam suara. Kualitasnya mau HD, mau SD silakan. Kalau SD gambarnya nggak begitu jelas, tapi memorinya bisa lebih awet juga. Ada tulisan format memori. Nah, kalau kalian misalkan CCTV-nya sudah seperti ini, sudah memori sudah terbaca, tapi tidak ada rekaman, kalian bisa format memori aja ya. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi untuk pengaturannya ada apa lagi? PTZ Auto Patrol. Nah, Auto Patrol ini CCTV-nya dia akan berputar otomatis dengan waktu yang ditentukan. Contoh, misalkan waktunya itu misal CCTV jam 1 ya, jam 1 siang gitu, CCTV-nya berputar ke sebelah kiri. Atau kemudian jam 2 CCTV berputar ke sebelah kanan, jam 3 ke depan, jam 4 ke belakang, itu bisa disetting di sini. Jadi dia nanti akan berputar otomatis dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kalian nanti bisa setting sendiri aja, dicoba-coba kalau kalian sudah punya CCTV-nya. Kemudian di bagian sini ada light control ya, untuk pengaturan lampunya bisa nyala, bisa off atau bisa otomatis juga bisa ya.
Nah, kemudian untuk lampunya bisa dinyalakan juga waktunya sesuai yang kalian tentukan aja. Untuk waktunya bisa untuk lampunya bisa dinyalakan sesuai waktu yang ditentukan. Ya, kurang lebih sama seperti putaran tadi ya. Oke, kemudian kita cek lagi di bagian di bawah ada VTZ speed setting ya untuk pengaturan VTZ dari CCTV-nya. Ini ada kecepatan 1 sampai 9 ya. Kalau 1 putarannya lambat, kalau 9 putarannya kencang. Di sini saya atur ke putaran yang nomor 9. Kalian bisa lihat ini putaran CCTV-nya untuk agak kencang tuh ya. Putarannya dia lebih kencang. Nah, untuk putarannya kalian bisa atur sendiri ya. Nah, kemudian kita cek lagi ada apa lagi ya sampai beres. Kita cek ada advanced setting ya. Advanced setting ya. Ini untuk setting bahasa ataupun coding setting dan yang lainnya ya. Itu nggak perlu penting juga kok ya. Nah, kemudian di bagian sini ada reboot kamera sama reset kamera. Nah, jadi kalau kalian mau reset ya di reset aja ya, sama seperti HP gitu ya. Kalau ada apa-apa tinggal di reset aja gitu ya, ataupun ada error ataupun ada apa, CCTV-nya di reset aja. Untuk cara resetnya bisa melalui aplikasinya atau bisa melalui CCTV-nya. Ada tombol resetnya juga Pak ya. Nah, di sini ada share. Share ini untuk membagikan CCTV ke perangkat lain atau ke HP yang lain ya. Di sini kalian bisa bagiin ya. Kalau di sini ya bisa melalui cara yang ini atau nggak perlu pakai cara ini juga bisa ya. Kalau untuk membagikan CCTV ke perangkat lain ya sebenarnya tinggal buka aplikasinya aja di perangkat yang lain, kemudian masukin nomor ID sama kata sandinya beres. Ya nggak perlu di sini juga bisa. Tapi kalau mau di sini juga bisa kirim ya. Akun satunya itu kan pasti ada akunnya. Nah, kemudian kalian tinggal tulis aja nama akunnya di sini, kemudian invite gitu ya. Nanti CCTV-nya bisa dipantau juga di HP yang satunya itu ya. Jadi bisa 2 HP juga bisa, 3 HP juga bisa, 4 HP ataupun 5 HP juga bisa memantau satu kamera CCTV secara bersamaan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya kamera CCTV-nya. Oke, sekarang saya mau coba dulu kamera CCTV-nya dipasang di luar untuk melihat hasilnya gimana, bagus atau tidak. Oke, sekarang kita lihat hasil rekaman dari kamera CCTV-nya. Oke, nah ini adalah hasil tangkapan kamera CCTV-nya. Kemudian ini adalah hasil ketika di zoom sampai 10 kali. Dan ini adalah hasil rekaman videonya seperti ini. Ini yang saya rekam melalui rekaman layar juga ya. Ini udah lumayan bagus. Tapi kalau kalian langsung lihat secara aslinya, ini udah bagus banget, jernih, terang ya. Jadi tapi tergantung dari pencahayaan yang ada di lokasinya juga ya. Kalau pencahayaannya bagus seperti ini, terang, untuk kualitas gambarnya juga bagus, jernih dan terang juga ya. Nah, bisa kalian lihat ya untuk kualitas gambarnya ini jernih banget sih. Untuk kualitas gambarnya jernih dan lensanya dia udah lumayan lebar. Lensanya lebih lebar dari yang model sebelumnya ya. Ini gambarnya saya belokin goyang-goyang ya karena ini dipasangnya di fitting lampu yang digantung. Jadi dia goyang-goyang gitu ya. Oke, untuk kualitas gambarnya ini udah bagus ya. Rekomen lah di harga CCTV yang 200 ribuan ya kurang lebih ya. Ini udah rekomen banget CCTV-nya. Nah, ini adalah tangkapan ketika malam hari dengan cahaya lampu masih dinyalakan. Ini tempatnya saya pindahkan ya. Nah, ini adalah hasil ketika malam hari di tempat yang masih ada cahaya ya. Masih bagus sih CCTV-nya. Untuk kualitas gambarnya masih oke lah gitu ya. Nah, ini kalian lihatnya ini adalah hasil ketika rekaman layar juga ya. Kalau lihat aslinya sih lebih tajam ya. Gambarnya lebih tajam juga. Nah, untuk ini sensor geraknya, ini saya aktifkan motion track-nya ya. Nah, ini motion track-nya saya aktifkan, CCTV-nya berputar mengikuti pergerakan. Untuk putaran mengikuti pergerakannya lumayan sih. Dari model yang sebelumnya ini di atasnya. Kalau dari sensor gerak, ketepatan keakuratannya dia di 80% lah. Di 80% untuk keakuratan sensor geraknya. Saya coba lari, CCTV-nya masih bagus juga ya. Saya lari lagi coba, oke, sensor geraknya bagus ya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita lihat ini ada hasil ketika malam hari ini ya. Nah, ini tangkapan ketika malam hari di tempat yang gelap maksudnya ya. Nah, ini ketika lampunya dimatiin dengan inframerah. Nah, ini juga hasil ketika malam hari di tempat yang tidak ada cahaya alias gelap gulita.
dengan menggunakan inframerah. Gimana menurut kalian nih inframerahnya? Bagus ya? Ya, kalau inframerah ya sama seperti yang lainnya, nggak beda jauh-jauh amat ya. Untuk inframerahnya, plat motor juga masih terlihat dengan bagus ya. Oke, ini CCTV-nya cukuplah rekomen lah di harga 200 ribuan lebih dikit ya. Ini rekomen banget sih kalau menurut saya ya. Oke guys, untuk pembahasan seputar kamera CCTV VTZ lampu dari AESEC yang 3 megapiksel ini mungkin cukup sampai di sini ya. Kalau misalkan ada kurang penjelasannya, mohon maaf ya, kalian boleh tambahkan di kolom komentar kekurangan atau kelebihannya, mungkin di sini belum bisa saya sebutkan ya, ataupun saya belum tahu juga kelebihan sama kekurangannya. Mungkin kalau kalian tahu boleh di sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau untuk rekomen, ini rekomen dibeli ya. Kalau kalian mau beli juga silakan, untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya. Kalau kalian mau beli silakan klik linknya di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, saya pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.